Jagok luro rame kapiarsi lawa kalong luru pandelian Drekawanan ing jamune wetan bangsulakipun mratandani wis bangun Saat ini saya sedang berada di Dusun Nglinggo, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo. Desa ini merupakan salah satu desa yang banyak ditemukan tanaman aren. Tanaman aren sendiri mempunyai nama latin Arenga pinnatum, yakni tanaman berumur panjang yang dapat dimanfaatkan setiap saat tanpa tergantung musim. Banyak sekali manfaat dari tanaman aren ini. Salah satunya adalah nira. Setiap pagi di desa ini banyak orang yang menyadap nira aren untuk diolah menjadi gula aren. Mari kita lihat bagaimana mereka menyadap aren tersebut. Bapak mau menyadap aren? Iya. Boleh saya ikut, Pak? Boleh. Siap ya. Tanaman aren dapat tumbuh di semua ketinggian dan semua jenis tanah. Dari pantai hingga pegunungan tinggi, kita dapat menemui tanaman ini. Bahkan di batu bertanah atau lahan dengan lapisan tanah yang tipis pun, tanaman ini dapat tumbuh. Sehingga pohon aren dapat juga disebut sebagai tanaman pionir. Siap ya. Lihat banyak, Pak. Ya, cuman segini. Boleh saya coba, Pak? Ya, boleh. Ternyata rasanya cukup manis dan segar. Dari air nira inilah nantinya akan diproses menjadi gula aren. Kita dapat melihat proses pembuatannya.
kebetulan sudah ada nira yang hampir jadi. Mungkin tinggal menunggu setengah jam lagi ya Bu ya? Iya, ya. Untuk menjadi gula aren dan siap dicetak. Ini adalah contoh air nira yang diolah menjadi gula aren dan sudah jadi gula aren seperti ini. Coklat dan rasanya manis sekali. Selain menghasilkan nira, pohon aren juga menghasilkan kolang-kaling, sajian yang sering kita temui ketika lebaran. Tetapi, untuk mendapatkan kolang-kaling yang siap disajikan, buah harus diolah terlebih dahulu. Agak rumit memang. Oleh karena itu, mari kita lihat proses pengolahannya. Untuk mendapatkan kolang-kaling, buah aren direbus hingga warna buah berubah warnanya dari hijau tua menjadi hijau pucat kekuning-kuningan. Biji kolang-kaling dapat diperoleh dengan cara mengupas bagian kulitnya menggunakan pisau. Itu suara apa, Mbak? Oh, itu mau ada pertemuan kelompok sari aren. Jadi Bapak ikut ke sana juga dong, Mbak? Iya. Bapak sudah mau berangkat? Iya. Saya boleh ikut, Pak? Boleh, boleh. Ngasem. Ngasem sama galuh. Monggo-monggo. Yo Mas Gran. Mun sami wau. Dawis. Ngatur suben. Garis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sedang terjadi pertemuan kelompok sari aren yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Ngelinggo setiap 35 hari sekali. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing anggota akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan selanjutnya permasalahan tersebut akan diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin beginilah cara masyarakat sini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti jalannya pertemuan. Ini data masalah waktu itu menika perkebunan aren utawi tanaman aren. Begandeng menika saking dinas menika nggih maringi bibit aren. Nek kok kenging menapa wontenipun menika kok kula menika selaku petani aren utawi petani deres menika kok bagianipun aren menika nggih asalipun namung sekedhik mbok bilih mangke wontenipun menika tasih wonten bibit utawi winih menika kula wontenipun menika badhe nyuwun malih menika. Kados namung ngaten menika. Gandengan masyarakat mriki menika arenipun rumiyin kathah. Ning yuk sakniki niku saya telas-telas awet di kawontenan ingkang saya sepuh aren menika lan kathah ingkang dipun gilang. Lajeng kados pundi anggenipun badhe nglestarekaken bibit malih ingkang kangge salajengipun tumurun dhateng anak putu utawi nggih kelompok kita sedaya menika. Nggih kula nyuwun dipun napa usahaken mekaten. Monggo. Aren iki kaya napa to, Njuk? Gunane nggo apa kula kinten namung mekaten. Ingkang kanthi mekaten mumpung menika dereng kebanjur lan kita mangke nggih badhe kita usulaken dhateng pemerintah supados mangke inggih saged nambah bibit ingkang kados pun sunaken pirsa Pak Suripto. Mbok bilih kala wingi pancen sekupipun lajeng desa dados kala wingi pun bagi dhateng 20 dusun. Mbok bilih ngaten rumiyin tanggapan saking kula, mbok bilih mangke tesih wonten hal-hal ingkang perlu pun sunaken pirsa, mangke kita suwun kanthi sanget dhateng Bapak sesepuh nambahi masalah ingkang kita aturaken menika. Mbok bilih ngaten lan semanten rumiyin. Semangke
para anggota Sari Aren menika sami sarujuk lan menika kados menika kesepakatan ingkang rikala semanten menika saking kelompok Sari Aren menika badhe damel pembibitan piyambak lan menika menawi ing semangke wekdalipun tasih longgar lan menika mbok bilih bapak-bapak menika nggih estu sami setuju to menika mangke badhe setuju. Pak, saya boleh tanya-tanya nggak Pak mengenai isi dari pertemuan tadi? Saya tertarik sekali dengan apa yang telah dibicarakan di dalam. Misalnya, apakah tanaman aren di sini itu dimiliki setiap warganya? Setiap rumah itu apakah mempunyai tanaman aren? Oh iya, kebetulan di daerah Dusun Nglinggo sini itu sebagian besar dari kepala keluarga itu mempunyai, ya walaupun tidak banyak, itu semua pada memiliki tanaman aren tadi. Sebagian besar untuk menyekolahkan anaknya itu ya juga dari hasil pohon aren tadi. Jadi dari kita mengambil niranya lalu dimasak jadi gula aren dijual itu untuk biaya, membantu biaya sekolah anak. Pohon aren yang sudah tidak produktif lagi akan digantikan dengan pohon-pohon baru. Bagi pohon yang masih muda, batangnya bisa menghasilkan sagu. Sedangkan bagi pohon yang sudah tua, dapat menghasilkan kayu aren. Di desa ini, terdapat pengolahan batang aren untuk dijadikan sagu dan ruyung. Mari kita lihat proses pembuatan sagu dan ruyung. Pada proses pembuatan sagu, batang pohon aren atau gelang dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian, bagian lapisan dalam kayu atau kambium ditumbuk hingga halus. Lalu, hasil tumbukan disaring dan hasil dari penyaringan itulah yang nantinya akan dijemur dan menjadi sagu. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pembuat sagu, lapisan dalam kayu atau kambium juga dapat dibuat menjadi bakmi putih atau soun. Lapisan luar dari batang aren bisa dimanfaatkan sebagai gagang cangkul atau ruyung. Kayu aren dimanfaatkan setelah pohon tidak produktif, yaitu 20 tahun ke atas. Ini adalah pohon aren tua yang dibelah menjadi beberapa bagian, kemudian dibentuk dan dihaluskan sedemikian, dan hasilnya menjadi seperti ini, yaitu ruyung atau gagang cangkul. Walaupun sama-sama dapat menghasilkan sagu, tanaman aren berbeda dengan tanaman sagu. Tanaman sagu membentuk rumpun, sedangkan aren tidak. Aren mempunyai banyak ijuk hitam yang menutupi seluruh batangnya, sedangkan pada sagu hanya di pinggiran pelepah daunnya saja. Berbicara masalah ijuk yang sering kita gunakan sebagai sapu, ijuk ini pun bisa kita dapatkan semenjak tanaman aren masih kecil. Ini adalah pohon aren yang masih muda dan sudah dapat diambil ijuknya. Ijuk ini tidak hanya dapat digunakan untuk membuat sapu, tali, dan atap. Bahkan dapat juga digunakan sebagai pelapis landasan pesawat terbang. Dan itu baru sedikit saja yang kita ketahui. Pohon aren merupakan satu dari 3 pohon penunggu mata air selain beringin dan gayam. Pada mata air tua masih dijumpai keberadaan ketiga jenis pohon ini.
Secara morfologis, pohon aren berfungsi sebagai penangkap, penyaring, dan penyimpan air. Setiap pelepah daun pohon aren mampu menyimpan air 2 liter per jam pada saat hujan. Air ini secara perlahan akan masuk ke dalam lapisan ijuk yang membungkus batang. Selanjutnya, air ini akan turun dan disaring oleh lapisan ijuk. Setelah sampai di tanah, air akan ditahan dan disimpan oleh serabut-serabut akarnya. Efisiensi proses resipitasi air yang melalui pohon aren sangat tinggi karena hanya sekitar 5% saja air yang akan hilang. Dengan begitu, daerah yang banyak ditanami pohon aren tidak akan pernah mengalami kekeringan. Selain menjadi tanaman penjaga mata air, tanaman aren merupakan salah satu tanaman yang dapat melindungi lereng dari bahaya longsor. Seperti pada tanaman jenis palem-paleman, akar pohon aren bertipe serabut. Pada pohon dewasa, panjang akar bisa mencapai kedalaman 6-7 meter. Karakteristik akar seperti ini sangat bagus dalam memegang tanah-tanah yang berada di lereng, tanah yang licin, atau tanah-tanah yang labil. Menurut penuturan warga masyarakat di Samigaluh, Kulon Progo, pohon aren adalah pohon anti longsor. Karena di saat pohon lain tumbang karena longsor misalnya, pohon aren akan tetap berdiri tegak. Sudah banyak penelitian mengenai manfaat aren. Dr. Willy Smith, seorang pakar aren, pernah meneliti bagaimanakah aren bisa mensejahterakan warga masyarakat dengan berbagai manfaat dan kegunaannya, seperti cuplikan ucapan dari Dr. Willy Smith berikut ini. Pohon-pohon ini yang ditanam adalah dari pohon unggul dan mereka bisa menghasilkan 58 jenis produk yang berbeda, bisa menghasilkan 25 ton gula per hektar per tahun tanpa pernah perlu ada pemupukan atau pemeliharaan secara khusus, dan ada 6 jenis produk ekspor lain yang bisa diperoleh dari pohon aren ini. Di samping nilai ekonomis untuk masyarakat begitu besar dan terdapat 8 lapangan kerja per hektar tanaman aren, ini aren juga melindungi tanah dengan sangat baik karena sistem perakarannya yang sangat kuat. Kami senang sekali bahwa Bapak Sri Sultan sekarang sudah menjadi motor untuk penanaman aren di Pulau Jawa, di khususnya daerah istimewa Yogyakarta, karena ini benar-benar merupakan harta karun dan solusi bagi banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia di bidang energi, di bidang impor gula, di bidang lapangan kerja, di bidang lingkungan hidup. Hebat bukan manfaat yang dapat diperoleh dari pohon aren ini? Sebenarnya kita dapat dengan mudah mendapatkan bibit pohon aren ini untuk ditanam di mana saja. Saat ini saya sedang berada di PPSJ atau Pusat Penyelamatan Satwa Yogyakarta. Di sini terdapat areal pembibitan tanaman aren. Bagaimana proses pembibitan tanaman aren tersebut? Mari kita lihat. Bibit tanaman aren bisa didapatkan dengan cara mengambil biji buah aren. Karena kulit biji ini keras, maka perlu dilakukan proses sekarifikasi untuk mempermudah proses perkecambahan. Salah satunya dengan cara pengeratan. Proses sekarifikasi secara alami dilakukan oleh binatang musang atau bajing ketika dia memakan buahnya. Cara lainnya adalah dengan proses kimiawi, yaitu
Biji direndam dalam larutan asam selama 3 jam. Biji-biji tersebut kemudian disemaikan ke dalam media persemaian seperti polybag atau bak persemaian. Proses persemaian berlangsung selama 2-6 minggu. Bibit tanaman aren siap ditanam setelah berumur 6-8 bulan setelah mulai bertunas. Dari bibit aren inilah nantinya akan tumbuh menjadi tanaman yang sangat bermanfaat.